Inilah bayi mungil yang sukses diselamatkan pesinetron Nana Mirdad. Melalui instastory Nana yang banyak dipajang akun gosip, Nana menuliskan kisah penemuan bayi mungil yang tragis karena dibuang ibunya di semak belukar. Menurut Nana, bayi itu ditemukan siang hari oleh asisten rumah tangganya. Tragisnya, si ibu bayi membuang darah dagingnya tanpa sehelai pun kain yang menutupi si bayi. Bahkan, ketika menemukan bayi mungil itu, Nana dan ART-nya mendapatkan beberapa tubuh bayi seperti kaki sudah membiru. Nana langsung satset membawa bayi malang itu ke rumah sakit terdekat. Setelah ditangani IGD, bayi yang sempat mengalami hipotermia itu akhirnya selamat. Sembilan enam. Belum nggak bobok dia. Sesegukan dia. Hei, yuk bangun yuk. Bobok sih. Bobok sih. So, what do you think? Very random day today. I know, right? Mengejutkan. We do what we have to do. Yeah. Melalui instastory-nya, Nana juga menumpahkan kekesalannya pada ibunda si bayi. Menurut Nana, kalau sudah tak sanggup mengurus bayi, mengapa harus dibuang ke semak belukar, di mana banyak binatang liar seperti ular hingga anjing liar? Kenapa tidak dititipkan saja ke dinas sosial? Tulis Nana dengan gumpalan rasa kekesalan. Kenapa tidak diletakkan saja di depan rumah orang agar bisa dirawat? Ya, tega nian memang si ibu tak bertanggung jawab itu. Tapi Nana lega, sebab si bayi mungil itu selamat dari ancaman binatang liar hingga sesuatu yang tak diinginkan seperti kematian karena menahan dingin, lapar, dan haus. Melalui instastory-nya, Nana juga menulis seolah si bayi tengah berbicara dari hatinya. Nana sendiri hingga postingannya viral belum bisa dikonfirmasi tim Gospot, tapi dari sikap dan kesigapannya banjir pujian. Sikap Nana yang sigap satset membawa bayi ke rumah sakit mendapat acungan jempol dari warganet. Apa jadinya jika si bayi tidak ditemukan? Bisa dibayangkan bagaimana nasibnya di antara semak belukar. Komentar warganet pun beragam, mulai dari nasib bayi yang sudah tepat dalam asuhan Nana, hingga kecaman terhadap ibu yang buang bayi deras membanjiri laman komentar. Belum nggak bobok dia. Sesegukan dia. Hei, yuk bangun yuk. Bobok sih. Bobok sih. Kisah tragis bayi yang dibuang bukan hanya terjadi di lingkungan Nana Mirdad. Tak kalah miris dengan kisah bayi yang dibuang oleh ibundanya begitu saja, juga terjadi di sekitar kota Depok, tepatnya di Jalan Nusa Indah Gang Soka, RT 5 RW 5, Kelurahan Cisalak, Pasar, Kecamatan Cimanggis. Dari rekaman CCTV diketahui, wanita muda itu membuang bayi yang baru lahir prematur dengan ari-arinya di selokan perumahan. Aksi itu dilakukan pada Senin malam 15 Januari 2024 lalu. Nih. Oh, dari kiri. Berarti dari jagal. Ya, dari arah kiri. Ya Allah. Nyebut jagal dulu kiri. Enggak dari kalau itu arah dari jagal, Pak. Ya. Ari-ari. Itu ari-ari. Cerita penemuannya itu dari orang yang orang proyek. Katanya di situ dia mau cari makan,
Nah itu nemuinnya di situ, langsung dilaporin ke RW semuanya. Dapat laporannya kita juga udah ya masih ada hari-harinya, masih segala macam. Jenis kelamin Pak? Jenis kelaminnya laki-laki. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya sehat, tapi ya kondisinya nggak terbungkus nggak apa gitu. Kondisi habis lahir taruh aja, sama hari-harinya semuanya di situ. Proses lahirannya dia sendiri Pak, jadi nggak ada yang bantu, nggak ada apa, soalnya pas emang orang tuanya lagi pada ada di rumah. Kemarin ada informasi dari masyarakat, ada satu sosok yang diperkirakan bayi karena ada tangisannya. Warga ini penasaran, mendekati, benar ada bayi yang masih kondisinya masih lengkap dengan hari-harinya, jadi diperkirakan baru saja lahir. Pelaku yang membuang ini panik, asal digeletakin aja, jadi posisinya itu wajah bayi itu tengkurap ke bawah, jadi itu kan got, jadi sempat lama masuk ke mulutnya itu lumpur yang dari got itu. Berbekal rekaman CCTV itu, Polres Metro Depok langsung bergerak mencari tahu siapa identitas wanita pembuang bayi. Belakangan diketahui jika wanita tersebut berinisial GR, usia 21. Usai ditemukan warga, bayi nahas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian dibawa ke bidan untuk tindakan pertama. Setelah itu karena peralatannya tidak ada, akhirnya kami rujuk ke rumah sakit Bayangkara Brimob. Alhamdulillah bayinya sehat, masih sehat sampai sekarang. Ya, jadi berdasarkan olah TKP, kami menemukan di salah satu rumah warga ada CCTV, dan berdasarkan pengamatan dari CCTV itu, kami bisa mengidentifikasi bahwa benar yang membuang bayi adalah ibunya sendiri. Belakangan diketahui jika wanita tersebut sudah bersuami, sementara bayi yang dibuangnya merupakan anak keduanya. Entah apa yang ada di benak ibu ini, yang jelas kasus ini masih terus diselidiki. Apakah karena masalah ekonomi, atau ada masalah lainnya yang membuat si wanita gelap mata membuang darah dagingnya sendiri? Memang si bayi ini anak kedua dari... Iya, anak kedua dari si ibu ini. Jadi kronologisnya ya, satu dia agak depresi, keduanya masalah ekonomi keluarga, dan sampai istilah kata udah pisah tapi belum ada cerai gitu ya. Ya sampai kebuang situ aja dalam kelahiran sendiri. Ya, untuk motifnya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan dari pihak PPA Polres ya, karena setelah kami dapatkan identitas ibunya, kami langsung menghubungi PPA. Jadi untuk motifnya nanti pihak dari Polres khususnya PPA yang bisa menjelaskan. Kisah miris maraknya pembuangan bayi oleh ibu kandungnya sendiri mencerminkan betapa rentannya sikap tanggung jawab dan moral pelaku. Lantas bagaimana selebriti melihat fenomena ini? Sedih banget ya, apalagi aku seorang ibu ngelihat berita kayak gitu, bayi yang gak berdosa dibuang gitu aja. Banyak orang yang pengen punya anak tapi dia belum dikasih, tapi dia kayak gitu malah ngebuang bayinya. Tapi alhamdulillah ada warga yang nyelamatin bayinya. Semoga bayinya sehat dan nggak ada lagi deh yang buang-buang bayi kayak gitu ya. Kisah tak kalah miris juga terjadi di daerah Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ya, Kamis 18 Januari 2024 lalu, warga sekitar Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, geger dengan penemuan jenazah berinisial TAM yang masih berusia 8 tahun dengan kondisi bagian tubuh sudah terpisah di sebuah selokan. Sejak saat itu polisi langsung bergerak mencari pelaku.
So kepala seputus itu Pak. Banyak orang tadi malam cuma kurang DP tangan kita dapat lihat di sini. Kecil tapi DP pergaulan bagus. Saling menasihati kita begini, ada masalah dia mau sehat, menasehat. Kita baru cuma mau panggil agak kasar tapi bukan kasar. Ayah sebagian, padahal cuma panggil biasa. Makanya ya kita anggap kita ke orang tua biar pakai anak. Terus selalu menasihati kita begini kalau makalah. Jadi ada rencana baru tadi dia baru membatariakan terus luntur tapi hati. Makanya dia rasa berat pak kita. Tak butuh waktu lama, polisi dari Polres Bolaang Mangondo Timur langsung bergerak menangkap pelaku dengan petunjuk dan informasi warga. Seorang wanita paruh baya yang tak lain tante korban, yakni berinisial AM di kediamannya yang berdekatan dengan kediaman korban. Selain mengamankan AM, polisi juga telah menangkap MP, suami pelaku, sebagai saksi. Belakangan terkuak fakta jika motif pelaku memutilasi keponakannya karena tergiur untuk menguasai perhiasan yang dipakai korban. Penyidik tetap melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk disesuaikan dengan bukti-bukti yang ditemukan, dan dari pelaku Amita Mamonto menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain. Mamonto bahwa benar dialah yang menjual perhiasan emas di toko Legam Jaya, di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban adik Aksa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pembunuhan tersebut dilakukannya. Dia pulang sekolah jam 11. Pulang sekolah jam 11. Dia biasa pulang jam sekolah itu langsung balik nenek di sini. Nanti seorang mengaji jam 2 jam 3 baru mau pulang ke rumah mengaji dah. Cuma itu jam 2 jam 3 itu masuk jam 3 karena seorang mengaji punya ada. Itu datang jemput di sini. Cuma itu jemput. Bilang dapat apa dia, makanya itu cari-cari. Jangan ada, dia ulang mau balik ke rumah, dia bilang mau sampai yang dulu dia jam 3. Sampai tadi jam 3 itu jam 3 sampai yang tadi dia yang membaca sama-sama nih. Tapi hilang. Ya, kasus mutilasi hanya karena tergoda untuk menguasai perhiasan korban ini jelas menyeratkan jika masalah sosial dan maraknya aksi kejahatan masih menjangkiti masyarakat kita. Bahkan mereka bisa dengan keji membunuh dengan cara mutilasi. Lantas, apa tanggapan selebriti? Kalau kita sih ikhlas dan Tuhan. Tapi proses hukum ya tergantung hukum. Kalau kita ikhlas. Saya sudah buat saya tidak jadi biar saja berjalan, tapi saya sudah wafat. Sangat memprihatinkan sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami mengapresiasi ya kepada kepolisian yang dengan cepat dan sigap menangkap pelaku mutilasi. Apalagi yang dimutilasi itu anak usia 8 tahun. Coba, anak usia 8 tahun yang tidak punya dosa sama sekali. Mungkin ini ada kelalaian ya dari orang tua korban. Karena anak yang masih kecil itu hendaklah jangan dikasih perhiasan-perhiasan yang bernilai. Karena saya membaca berita itu kan, ini motifnya adalah mencuri atau merampok atau merampas barang daripada adik yang meninggal itu. Kalau saya melihat ini ya dari sudut pandang agama, memang di era seperti ini kan banyak orang kebutuhan, tetapi orang itu tidak mampu untuk membeli kebutuhan itu sehingga pakai jalur pintas. Nah, orang seperti ini berarti jauh dari ajaran Tuhan, ajaran agama, sehingga ketika ada barang-barang yang menurut dia itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan atau keinginan dia, akhirnya pakai jalur pintas ini. Dan ini sangat-sangat dilarang oleh agama, dan ini perbuatan keji, kejam. Wah, ini kalau neraka yang paling bawah itu di mana ya?
kepala sapi ini.